Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih pilihan Allah yang penuh sabar dan tabah dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Kehadiran beliau sebagai manusia pilihan Allah yaitu untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk kepada setiap masyarakat manusia yang telah dijumpai olehnya. Kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi di muka bumi ini untuk menjadi sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga beliau tidak pernah membedakan manusia dari agamanya, sukunya, ataupun kebudayaannya. Bagi beliau, semuanya sama saja, yang terpenting masyarakat manusia bisa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Kali ini kami akan berbagi tentang kepribadian sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini di alam nyata sesuai dengan apa yang kami ketahui. Yang akan kami ceritakan ini mungkin sangat berbeda jauh dengan penafsiran dan pendapat dari para ustadz akhir zaman, dan mungkin berbeda juga dari gambaran kebanyakan orang. Setiap harinya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi lebih banyak diam daripada berbicara. Beliau berbicara seperlunya saja, dan beliau akan berbicara di saat menyampaikan suatu yang bermanfaat untuk orang lain. Beliau adalah orang yang sabar, tidak pernah mengeluh, dan beliau tidak pernah bisa marah walaupun ada orang lain yang telah berbuat salah kepada dirinya. Apabila sang Khalifah ataupun Imam Mahdi marah terhadap sesuatu, pasti beliau tidak akan pernah menunjukkan kemarahannya itu kepada orang lain. Dan jika beliau tidak senang terhadap tingkah laku seseorang, pasti beliau akan memilih diam, dan beliau tidak akan pernah menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap seseorang itu. Karena beliau selalu menjaga dan menghargai perasaan orang lain, dan beliau tidak pernah ingin apabila sampai menyakiti hati orang lain. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak pernah bercanda yang berlebihan, apalagi sampai menyakiti hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Walaupun beliau merasa jenuh dengan sikap seseorang, tetapi dengan kemuliaan hati dan jiwanya, beliau akan selalu berusaha memberikan yang terbaik pada orang itu. Semarah apapun beliau terhadap seseorang, beliau tidak pernah membentaknya, apalagi sampai memukulinya. Walaupun beliau marah terhadap seseorang, pasti beliau akan membalasnya dengan kebaikan dan membalasnya dengan nasihat yang penuh kecintaan terhadap sesama. Di alam nyata, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini lebih memilih berdiam diri di rumah dan tidak bekerja lagi. Beliau sudah lama keluar dari pekerjaannya karena beliau ingin fokus untuk mengembangkan majelis ilmu yang telah didirikan olehnya. Melalui majelis ilmu itu, beliau dengan mudah menjalankan tugasnya dan menyampaikan amanah yang telah ditanggungnya. Beliau selalu mengatakan bahwa bekerja di kantoran itu digaji oleh manusia dan itu pun terbatas. Sedangkan bekerja dengan menjalankan terus tugas dan menyampaikan dakwahnya tentang suatu kebenaran yang sebenarnya, beliau akan digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digaji oleh Allah tidak terbatas. Makanya beliau lebih memilih fokus untuk tetap menjalankan tugas dan amanahnya. Walaupun beliau tidak bekerja, beliau tidak pernah risau dan tidak pernah khawatir dengan kebutuhannya sehari-hari. Karena beliau tahu bahwa dunia dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih pilihan Allah, dan beliau pun sudah mengetahui akan jati dirinya sendiri. Dengan begitu,
dunia berada di genggaman tangannya, sehingga apapun yang beliau inginkan dan beliau butuhkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa yang sangat cinta kesederhanaan. Walaupun banyak keluarganya yang hidup dalam kemewahan, tetap saja beliau lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kemewahan. Setiap harinya, beliau tidak pernah lelah untuk memperbaiki dan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Karena sosok beliau adalah sosok manusia yang sangat cinta terhadap kebersihan dan keindahan. Karena kebersihan dan keindahan itu adalah sebagian dari iman, dan mencintai suatu kebersihan dan keindahan adalah salah satu yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa juga sama seperti kita. Awalnya beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai kekasihnya, bukan karena beliau adalah seorang ulama ataupun seorang kiai, dan bukan karena beliau ahli fikih ataupun ahli hadis. Tetapi beliau hanyalah orang biasa yang hati dan jiwanya selalu mencintai dan selalu ingin bersama Allah dalam setiap waktunya. Beliau melaksanakan sholat tidak sebaik dan tidak sesempurna yang dilakukan oleh para ulama ataupun kiai. Walaupun beliau ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi beliau benar-benar menyerahkan sepenuh hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau setiap harinya, pagi, siang, malam, selalu berzikir hanya untuk selalu ingin berada dekat dengan Allah dan selalu ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat sekarang ini, walaupun sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sering bergaul dan berbaur dengan masyarakat luas, beliau tetap menutup rapat-rapat tentang jati dirinya. Karena beliau tidak menginginkan orang-orang yang datang untuk mengabdi kepadanya hanya mengharapkan kesaktian ataupun kehebatan. Yang beliau inginkan hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak orang yang datang kepadanya untuk menjadi muridnya dan mengabdi kepadanya. Walaupun banyak yang datang kepadanya, beliau tidak pernah menolaknya dan beliau selalu menerimanya dengan baik. Dan beliau bisa membaca hati dan pikiran orang lain, sehingga beliau pasti bisa mengetahui dengan tujuan apa orang-orang datang ke tempat majelis ilmunya dan datang berguru kepadanya. Dengan bisa membaca hati dan pikiran orang lain, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan bisa mengetahui juga jika ada mata-mata yang ingin mencari tahu tentang jati dirinya. Dan beliau juga pasti tahu jika ada orang yang berniat untuk mengkhianatinya. Sampai saat sekarang ini, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tetap fokus dengan menjalankan tugas dan amanahnya. Dan beliau sampai saat ini masih bersabar dan masih menunggu waktu yang telah Allah tentukan untuknya, agar sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dan pasukan-pasukannya segera bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan
dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.